Hai semuanya, kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada video ini kami akan membahas satu topik, yaitu media audiovisual sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Golda Wayuning Tias dengan NIM 001. Yang kedua ada Ia Ichelse dengan NIM 034. Yang ketiga ada Sri Intan dengan NIM 035. Ada Reno dengan NIM 036. Dan ada saya sendiri, Grace Immanuela dengan NIM 016. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang media berbasis audiovisual, dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media. Media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media juga merupakan wahana penyalur informasi ataupun penyalur pesan. Media adalah penyalur informasi, maka secara luas dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa-peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan melalui bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata ataupun kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan media. Jadi media visual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter pada sebuah objek aslinya. Media audiovisual adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Jadi di sini ada juga pengertian media visual menurut para ahli. Yang pertama-tama menurut Hermawan pada tahun 2007, dia mengemukakan bahwa media audiovisual ini adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman ataupun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Dan di sini juga ada menurut Sujana dan Rifai pada tahun 2005 mengemukakan bahwa media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau pengiringan suara yang dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Terima kasih. Aku akan menjelaskan tentang fungsi media sosial dari Audiosonic. Yaitu fungsinya bisa berupa pesan suara, bisa juga berupa video. Tapi kita banyak menggunakan pesan suara dan juga video dalam pembelajaran sehari-hari seperti dalam masa pandemi COVID ini. Karena kita sering menggunakan itu, berarti itu sangat penting untuk kita lalui dan kita pakai juga dalam proses pembelajaran selama kita berada di rumah. Pembelajaran ini dari Audiosonic bisa berupa gambar dan juga suara di dalam waktu yang bersamaan, yaitu meliputi slide, PPT, atau juga bisa merupakan video ataupun cuplikan gambar.
pentingnya adanya audiosonik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran juga, karena kan kita juga mendengar dan juga melihat. Visualisasi dari gambar akan sangat membekas di otak kita daripada kita hanya melihatnya sekilas atau hanya mendengar. Di saat kita melihat dengan baik secara fokus, kita akan membuat supaya gambar tersebut bertahan lama di dalam pikiran kita, dan juga akan semakin panjang durasi yang akan kita ingat dari visualisasi dari gambar tersebut. Ibarat kata video ini akan semakin membekas dan juga semakin kita hafal jika kita menonton video itu berulang-ulang, atau juga bila video itu menarik, kita hanya menonton sesekali, video itu juga sangat menarik dan sangat berguna agar kita dapat terus mengingatnya dalam kepala kita, dan juga kita akan selalu mengerti apa dari maksud video tersebut. Visualisasi juga menimbulkan gambar-gambar yang menarik dan juga dapat menimbulkan suara yang menarik. Tergantung dari pembaca dan audiens lagi, bagaimana cara mereka menyikapi atau menerima apa dari video dan pesan suara tersebut atau dari gambar tersebut. Orang-orang di zaman COVID ini juga sangat menggunakan sekali media seperti Teams, Google Meet, atau Zoom untuk bertemu secara tidak langsung. Jadi mereka bertemu secara tidak langsung menggunakan aplikasi online agar semakin memutus rantai COVID-19, tapi juga dapat bertemu dan berkomunikasi secara visualisasi maupun audiosonik melalui video call. Seperti kita tahu bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru maupun dosen untuk menyampaikan pesan dan informasi dari materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat merangsang perhatian peserta didik. Manfaat media audiovisual dalam proses pembelajaran antara lain dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap materi pembelajaran yang dibahas, membantu dosen menyampaikan materi lebih cepat dan mudah, menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar peserta didik. Materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali, dapat membentuk persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu objek, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta membentuk sikap peserta didik belajar agar efektif, menjadi lebih mudah dalam memilih atau objek peristiwa ataupun materi yang dibutuhkan dalam pembelajaran, berfungsi untuk mengarahkan perhatian peserta didik agar berkonsentrasi kepada isi pelajaran, mendukung pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan bermanfaat dalam menyampaikan materi yang lebih jelas. Manfaat praktis penggunaan media pembelajaran, dalam hal ini media audiovisual, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Kemudian, media audiovisual dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih dekat antar peserta didik dan lingkungannya, dan memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media audiovisual dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Kita contohkan misalnya ada objek yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung dalam ruang kelas, dapat menggunakan bantuan dari media berupa gambar, foto, slide, radio, atau model. Begitu juga untuk benda yang terlalu kecil dapat dilihat melalui mikroskop, foto, atau gambar. Kemudian objek yang prosesnya rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan melalui animasi, dan juga kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media komputer melalui film maupun video. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada mahasiswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan pengajar, masyarakat, dan lingkungan.
pembelajaran melalui audiovisual juga bercirikan tentang pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran, yaitu selain media, audiovisual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Di sini ada contoh dari teknologi audiovisual ini. Yang pertama itu ada proyektor visual yang lebar. Yang kedua itu ada proyektor film atau tipe recorder. Nah, di sini ada ciri utama dari media visual. Yang pertama itu ada bersifat linear. Yang kedua itu menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga itu representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat itu diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang yang sebelumnya. Yang kelima itu ada dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologi kognitif dan behaviorisme. Yang keenam itu umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Oke, di sini ada kelemahan dan kelebihan dari audio visual. Yang kita bahas pertama yaitu kelebihan dari audio visual. Yang pertama yaitu ada bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Dan kemungkinan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua itu mengajar akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru atau dari guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga itu ada siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tapi juga aktivitas mengamati, terus melakukan dan juga mendemonstrasikan dan lain-lain. Yang keempat itu ada pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar bagi para siswa. Nah, di sini juga ada kelemahan media audiovisual. Yang pertama itu media audiovisual yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal. Hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua juga ada penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Nah, sekian dari saya. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas mengapa sih media audiovisual lebih efektif daripada media pembelajaran daring lainnya. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Nah, ini jawabannya. Karena dengan menggunakan media audiovisual, siswa pastinya lebih terfokus dan termotivasi untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kenapa? Karena di media audiovisual ini kan dari pendengaran dan juga penglihatan. Jadi siswa pasti lebih cepat memahami dan juga bisa lebih fokus dan juga bisa termotivasi. Nah, dari itu penggunaan media visual ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa dan juga dapat menerima pesan dengan baik dari guru melalui media audiovisual ini. Nah, maka dari itu kenapa lebih efektif? Nah, itu tadi jawabannya. Karena media audiovisual ini bisa dari penglihatan dan juga pendengaran, sehingga siswa cepat dan baik untuk menangkap setiap pembelajaran yang disediakan oleh guru melalui media audiovisual ini dan bisa memahami dan lebih fokus untuk dalam proses belajar mengajar, proses pembelajarannya. Nah, ada juga beberapa contoh
media audiovisual, yaitu seperti film, video, program TV, dan masih banyak lagi. Sekian pemaparan dari kelompok 3 yang membahas mengenai media audiovisual sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya dan melihat video ini. Terima kasih dan bye-bye.